Tuh gue coba mengkokin. Gila, keras banget. Good morning. Sekarang jam 3.32 pagi. Kita bakal di airport. Kita udah di airport sih, cuma lagi di parkir inap. Bisa kita mau siap-siap jalan ke Malaysia menjemput iPhone baru. Kali ini bareng istri. Ikut dinas ya hari ini ya. Pesawatnya jam 6 pagi guys. Kita udah di airport jam 3.30. Internasional gitu kan sih? Harus 3 jam sebelum. So, kita cekin dulu. Alat-alat elektronik tetap dimatikan sampai Anda berada di gedung tersebut. Oke, nyampe di Malaysia. Dipesan Grab buat ke hotel. Nggak tahu bisa check-in atau enggak. Jadi mungkin gua akan ke Apple Store untuk ngeliat kondisinya kayak gimana. Let's go. Bisa check-in. Padahal belum jamnya. Nyonya udah ngantuk sekali. Wih, tuh TRX di seberang, Apple Store-nya di sana. Oke, jadi ini hotelnya yang kita tinggalin, namanya Lloyd's. Kita pernah tinggal di Bali, hotel ini juga, dan ada kayak 2 lantainya gitu. Lantai 2-nya sih cuma kasur sama meja gitu sih. Cari makan dulu, abis itu kita mungkin mampir ke Apple Store ya. Ready? Oke guys, kalau kelihatan di belakang udah ada tulisannya tuh ya, TRX. Karena ya, emang tempat hotel kita sama tadi kita makan deket banget. Jadi kita sekarang mau mampir dulu. Walaupun sebenarnya gue punya jadwal itu jam 4 sore. Ya ini baru jam 12.35. Jadi mesti nunggu, tapi nggak tahu apakah bisa dicepetin jadwalnya. Kayaknya sih nggak bisa. Karena memang sebenarnya gue tuh flightnya harusnya nyampe sini tuh sekitar jam 3. Makanya gue janjiannya jam 4. Karena flight gue delay, kira gue reschedule ke pagi biar nggak telat. Yaudah kita coba lihat ya kondisi Apple Store di hari pertama. Bukan. Ini sotoy. Ini jalannya kelihatan ya di layar. Ya, nanti di iPhone 17 akan lebih kelihatan. Ternyata ada pameran Samsung, guys. Z Fold sama Z Flip sih harusnya ini. Tapi S25 juga deh. Oke, itu dia Apple di lantai 2. Makasih, Mbak. Itu dia tempatnya. Wah, ini 2 lantai guys. Ternyata ini lantai yang atasnya. Ternyata aslinya ada di bawahnya. Wah, rame banget. Yang ngantri dong. Yang ngantri juga rame. Jadi beda waktu dulu kita di Singapura, itu yang bisa hari H masuk ke Apple Store itu cuma yang beli iPhone aja yang ada reservasi. Sekarang dia udah bisa buat yang on the spot, pengen beli itu bisa ngantri. Jadi culture ngantrinya masih ada di sini. Mau nggak mau gue nggak bisa karena gue janjiannya jam 4, jadi gue mesti balik lagi nanti jam 4. Pro Max is out of stock. 17 is also out of stock. To pick up, right? Yeah, to pick up. Yeah. Then it will be This one. Yes. Oh, okay. But then you have to come back around 4. Can I join the queue early, like 3:45, because it's a bit long? So still You okay? can, but this one is actually for 12:30. Oh, 12:30. To Oh, 2:30 okay. something. Yeah. Oh, so The they time open frame- based on the time frame. Yeah. Oh, okay. No worries then. Thank you. Salah guys, ternyata yang rame ini yang ngantri mau ngambil, yang sepi ini yang ngantri yang mau beli on the spot. Katanya yang Pro Max sama yang 17 regular tuh sold out semua.
Gila, 17 regular tuh padahal kan warnanya banyak ya, semuanya sold out. Wow. Gimana, Ibu? Apple Store-nya? Bagus? Pusing ya. Ramai banget. Udah, tunggu jam 4 kita balik lagi. Ini yang casing Air sama MagSafe. Tetap tipis. Oh, ini yang Beats. Oke guys, sudah jam 4 hampir dan udah dikasih masuk untuk ngantri. Nggak terlalu banyak sih antriannya. Let's go. Oke, kita udah kelar pick up 2 iPhone ini. Ya, sini dia yang gua pesan. Jadi langsung aja kita next, kita unboxing. Oke guys, yes, ini dia iPhone yang kita udah pick up ya. Jadi pilihan gua ada iPhone 17 dan iPhone 17R ya. Untuk iPhone 17 ini yang warna sage, warna hijaunya, sedangkan yang iPhone R ini kita pilih yang warna space black karena ya menarik sih gue warna hitam, karena yang hitam kan nggak ada di Pro gitu. Jadi kita mulai dari yang hijau dulu aja ya. Yes, untuk yang warna sage ini tuh menarik karena gue juga lihat pada dibahas sama youtuber-youtuber gede ya, MKBHD, Mr. Who's the Boss, Carl Conrad, dan banyak yang lumayan bahasin warna sage ini. Nah, gue pilih yang varian 256 GB. Jadi iPhone sekarang basicnya itu semuanya udah start di 256 GB, which is ya good news sih di 2025 ini. Dan ya menurut gue 256 itu storage yang sweet spot, karena gue sendiri pakai iPhone yang 16 Pro Max ini 512, tapi storage gue tuh rata-rata masih sisa 300-an GB gitu. Mungkin karena gue pakai iCloud, tapi ya rata-rata kayak nggak pernah menyentuh lebih dari 256 gitu kali ya. Jadi ya istilahnya ngapain beli yang gede-gede. Kalau kalian pakai iCloud ya 256 GB mungkin udah bakalan cukup. Dan wow guys, hijaunya cakep ya. Wah. Dan ringan banget sih, gila. Gue kangen banget pakai HP kecil, jadi berasa beda banget dibandingin gue pegang si yang Pro Max, gimana nanti yang Air ini ya. Cuma yes, ya hijaunya keren banget ya, bener-bener full ya, dari frame-nya hijau, belakangnya ini pakai ceramic shield juga sekarang warnanya hijau. Yang mana ini katanya infused glass juga ya, masih kurang lebih sama dengan yang iPhone 16, tapi kalau nggak salah ini adalah ceramic shield tadi. Terus kalau kita lihat ke bagian bawah juga nih, port USB-C-nya, ya ini pun juga dia sama guys, warnanya tuh kalau kalian cek iPhone 17, dia semuanya tuh warnanya ngikutin warna body, jadi di color match gitu ya. Detail yang mantep banget ya. Oke, untuk tombol-tombol ada kamera kontrol, terus di sini untuk shortcut gitu-gitunya juga sama, dan masih ada SIM card tray. Dan di bagian depannya inilah sebenarnya yang akan menarik banget ya. Layarnya yang mana sekarang ukurannya jadi lebih gede karena dia bezelnya makin tipis, dan juga 120 Hz ProMotion. Sisanya sih kurang lebih sama ya, ada kabel, ini USB-C ke C, udah braided kurang lebih sama, dan ada SIM ejector karena dia masih ada SIM tray-nya. Yang mana HP berikutnya yang bakal kita unboxing ini, dia nggak ada SIM tray-nya, iya karena dia udah full pakai eSIM. Ini dia iPhone R Space Black 256 GB. Yap, dan di atas ini kayak semua bahasa Vietnam ya. Apakah ini dirakit di Vietnam? Ya, enggak, sini tulisannya masih product of China. Jadi mungkin masih dirakit di China. Requires eSIM ya. Jadi membutuhkan eSIM karena dia udah nggak pakai SIM fisik lagi. Nah, kalau di iPhone 17 ini nggak ada. Ya cuma tulisan termasuk iPhone 17. Ya, tidak tertulis requires eSIM. Ya, product of China sih ini tulisannya, jadi masih made in China. Bukan yang, kalau nggak salah digosipin kan ada beberapa iPhone yang udah buatan India. Kita buka yang R.
Ini pull tab yang bener tuh seperti ini guys. Jadi kalau ditarik sekencang apapun dia tetap rata gitu lepasnya. Oke, ini dia iPhone R 12. Oke. Nah, ya sesuai dengan gambarnya yang tipis banget. Mari kita lihat sama-sama. 1, 2. Nah, guys. Ini dia. iPhone Air. Wah, gila. Stealthy banget sih warna hitamnya. Kalau yang pengen minimalis sih ini warna terbaik sih. Gila, keren banget. Ini campuran, jadi dia punya frame kamera atau dibilang Apple sebagai kamera plateau. Tuh, dia kayak glossy ya, kayak kaca semua. Dan bagian bawahnya ini matte ya. Jadi kayak logo Apple-nya doang yang glossy. Cakep. Dan masih di tengah ya logo Apple-nya ya di iPhone 17 sama sini. Cuma Pro dan Pro Max aja yang enggak. Dan ya gila, tipis sekali. Ini frame-nya masih pakai bahan titanium. Tapi memang beda nih finishingnya sama iPhone yang pakai titanium sebelumnya. Dimana iPhone yang pakai titanium kan sebelumnya kayak si 16 Pro Max, 15 Pro Max itu dia finishingnya matte ya. Jadi nggak terlalu gampang nempel sidik jari walaupun masih ada nempel juga sih menurut gua. Tapi yang ini ya karena dia glossy ya. Kita lihat nih apakah gampang nempel. Tuh lumayan sih ya. Ya not bad lah ya. Kalau warna hitam sih mungkin akan lumayan samar. Tapi kalau yang warna terang nggak tahu nih. Gila, ini beneran tipis banget sih. Ya 5,6 mm emang tipis. Ini kita compare sama Pro Max. Ini kayak hampir setengahnya doang. Gils. Kalau dibandingin sama 17, tipisnya tuh mantep. Jauh gitu loh. Jadi cukup kerasa distinction-nya ya memang ya dibandingin sama iPhone atau HP-HP Candy Bar. Dan ya pada bilang juga kalau ini adalah cikal bakalnya iPhone lipat atau foldable iPhone gitu kan, karena mereka pengen coba bisa bikin setipis apa dan ya Apple bisa achieve ini tuh sebuah engineering marvel banget sih. Nah, ini dia untuk bagian layar dari iPhone Air yang ukurannya cukup gede sih ya. Bisa dibilang ini tuh di tengah-tengah antara iPhone 17 ke iPhone Air terus baru ke iPhone yang Pro Max gitu. 6,5 ke 6,7 dan ini 6,9. Itu tadi ya ukuran layar yang mana ya dia sedikit lebih gede. Tapi kalau kita tambahin si iPhone 16 Pro Max, dia jadi iPhone Pro Max itu lebih gede lagi. Saking tipisnya Apple sampai nggak bisa nengahin ya si port USB Type-C-nya gitu. Ini HP pertama mungkin yang portnya nggak center gitu ya. Dia lebih dekat ke belakang nih, jadinya kayak hampir rata ke bodi belakang. Oke, terakhir sebelum kita hidupin, gue lupa cekin ini nih. Nah, sekarang ya kabelnya dapat kabel Lightning C2C yang braided sama, tapi nggak ada SIM ejectornya karena tadi gue bilang ya dia full eSIM ya, cuma ada ini aja nih kertas manual. You no longer need a physical SIM card. Anda tidak memerlukan lagi card SIM fisikal. Berarti harus eSIM yang mana gue udah siapin. Nanti kita cekin. Sekalian gue nanti bakal bikin konten seharian sih pakai si iPhone R ini di Malaysia. Oke, kita hidupin sama-sama. Terus kita setup dulu. Oke, 1, 2, 3. There you go. Tuh ya. Sambil nungguin setup, gua mau share nih aksesoris dari Nilkin yang bakalan bikin iPhone baru kalian aman dengan proteksi maksimal. Ada banyak pilihan case buat iPhone 17 series dan juga iPhone Air pastinya. Buat yang pengen slick tapi tetap aman plus kelihatan nih iPhone-nya apa ya, bisa pakai case Nature TPU Pro dari Nilkin. Terus kalau yang suka case-nya grippy, wajib pakai case Nilkin nih, si Super Frosted Shield. Dan yang paling komplit proteksinya ada sampai ke kamera, yaitu si Nilkin Cam Shield Pro. Sama juga buat Air, ada tipe Nature TPU transparan dengan proteksi bumper di sudut-sudut. Terus Super Frosted yang juga gue suka banget, jadi pas gitu ya gripnya di HP yang tipis ini. Dan ada juga proteksi maksimal sampai ke kamera di Cam Shield Pro. Nah, gak lupa untuk perlindungan layar, Nilkin juga ada tempered glass 2 tipe ya, ada H Plus Pro yang bezel-less dan CP Plus yang full coverage. Nah, link lengkapnya akan gue taruh di kolom deskripsi di bawah. Oke, guys, udah kelar setup kedua iPhone-nya, ada update software segala macem tadi, tapi akhirnya udah beres dan gue juga udah selesai mandi. Seger banget karena dari tadi gue tuh keluar jam 3 subuh dari rumah, jadi berasa kucel banget dan sekarang udah seger. Makanya gue pengen share kenapa gue pilih kedua iPhone ini, kenapa gue nggak pilih Pro atau Pro Max. Oke, kita mulai dari yang iPhone 17 regular dulu aja.
Jujur gue awalnya agak skeptis ya waktu Apple ngerilis, gue pikir layarnya nggak bakal dapat upgrade yang kayak gimana lah. Pada bilang kan bakal 120 Hz, gue pikir bakalan 90 Hz itu, saking gue skeptisnya gitu kan. Karena di iPhone 16 tuh gue sebenarnya juga jujur kurang terlalu tertarik untuk nyoba, karena ya layarnya tadi 60 Hz. Layar itu buat gue tuh sangat-sangat penting, karena gue tiap hari berinteraksi sama layar kan, lihat konten di layar, ngedit konten di layar. Jadi kalau di HP tuh gue masih kayak, kalau nggak 120 Hz tuh mata gue agak gatel, gue visual banget kali ya, cowok kali kan. Kalau di layar laptop gue masih oke, gue pakai MacBook Air 60 Hz yang mungkin karena kita nggak terlalu banyak scroll atas bawah gitu kan. Kalau di HP kita ya mostly scroll atas bawah gitu, makanya menurut gue setelah di-upgrade ke 120 Hz dan setelah gue ngeliat sendiri, ya ini menarik banget sih untuk kalian istilahnya coba, terutama mungkin buat kalian yang dari iPhone 13 Pro, 14 Pro, 17 reguler aja udah jadi bisa pilihan yang oke. Nah, selain tadi layarnya tadi ya dipakein ProMotion, Apple juga serius ya, nggak setengah-setengah. Layarnya juga dibikin gede dengan bezel yang makin tipis ya, sekarang jadi 6,3 inci. Performance-nya pun juga di-upgrade dengan chip Apple A19. Kemudian baterainya pun juga di-upgrade ya, dari sebelumnya itu cuma 20 berapa jam, kalau nggak salah sekarang jadi 27 jam. Makanya menurut gua kayak banyak banget yang di-upgrade, dan Apple means business gitu ya. Dia nggak mau setengah-setengah lagi ngasih upgrade, dan ya terlihat di iPhone 17 ini. Makanya gua tuh sampai kayak rela mau downgrade ya, tanda kutip ya, dari 16 Pro Max ke iPhone 17 buat gua pakai jadi daily driver. Jadi stay tune kalau kalian yang penasaran sama reviewnya nanti. Paling memang dari segi kamera yang gue bakal testing lebih jauh lagi ya nanti di video review. Nah, tapi sekarang gue pengen share aja paling perbedaan sedikit, karena gue juga bawa iPhone 16 Plus ya, yang ada dari tim Basindotech. Kita lihat kamera selfie-nya terutama ya, karena kamera selfie dari iPhone 17 juga sekarang menggunakan sensor center stage tadi yang sama ya dengan kakak-kakaknya, dengan iPhone R, dengan iPhone yang seri Pro, di mana ya kita bisa capture lebih luas karena sensornya tadi kotak, kita bisa foto horizontal di posisi selfie yang jadi lebih gampang, dan stabilisasinya pun juga jadi harusnya lebih bagus, dan kalian bisa lihat kayak gini ya perbedaannya gimana. Dan let me know gimana pendapat kalian soal perbedaan kamera, perbandingannya dengan seri iPhone 16, apakah jauh atau enggak? Silahkan di komen di bawah. Oke, lanjut ya, iPhone Air, iPhone tertipisnya Apple. Dan ya emang waktu megang ini ketika tadi setup tuh ya berasa aneh gitu loh, kayak kok bisa ya setipis ini ya, walaupun memang ya feeling genggamannya jadi aneh sih in a way gitu, kayak gue nggak biasa, kayak aneh, tipis banget semuanya, penempatan tombolnya juga jadi kayak, gue tuh kan kemarin pakai Z Fold, bukan kemarin sih, emang sekarang masih pakai HP Samsung Galaxy Z Fold 7 karena dia tipis banget juga, itu bikin beberapa tombol kayak fingerprint sensor yang ada di sampingnya tuh jadi kayak agak susah untuk diakses kadang gitu, karena saking tipisnya. Dan kalau kalian pakein case ya jadi kayak gitu. Nah, untungnya sini sih dia pakai Face ID. Coba gue ngerasa kayak kamera capture kameranya ini kan kalau nanti dipakein case mungkin akan agak challenging, tapi ya nanti kita coba sih lebih lanjut pastinya. Gue nanti ada konten, gue pengen coba tes siksain HP ini seharian besok. Kebetulan gue besok itu mau jalan-jalan ke Genting ya, kita bakal tes kayak semua Google Maps, gue install semua aplikasi, nanti kita bakal bahas konten yang lebih lengkap, so stay tune. Tapi memang balik lagi secara specs ini juga upgrade-nya menarik ya, istilahnya ini memang segmen baru ya, niche baru di antara iPhone reguler sama iPhone Pro ya, dibikinin si iPhone Air ini. Dan Apple menurut gue strateginya oke banget sih ya, karena ya kayak mereka ngasih sesuatu yang baru, sesuatu yang fresh, di mana Apple punya datanya tuh yang peminat dari tipe jenis iPhone baru gitu, kayak di tengah-tengah dari Pro dan juga si regular. Cuma memang yang gue agak ngeri nih kameranya nih, yang mana cuma satu tadi ya gue udah mention di beberapa konten, kayak fitur-fiturnya karena dia nggak ada ultrawide ya, ada beberapa fitur-fitur yang nggak ada, bukan dikurangin, nggak ada, emang kayak ya, foto makro, video nggak ada. Spatial foto menurut gue nggak terlalu penting karena spatial udah bisa dibikin pakai AI aja. Cuma yang paling penting, yang paling nyesek menurut gue tuh nggak adanya fitur cinematic mode, yang mana memang di sini jadinya ya terbatas, padahal dia ada portrait mode sih ya, harusnya dia bisa. Cinematic itu kan istilahnya portrait di video gitu kan, blur di video, dan itu nggak ada, makanya agak ya challenging sih menurut gua. Oke, dari segi warna kenapa gua pilih Space Black, karena ya ini stealthy banget, dan menurut gua di antara warna-warna lain ya, kalau kalian pengen go minimalis ya ini yang paling
minimal sih ya, bener-bener stealthy banget. Hitamnya tuh, wah, mantep banget. Dan di seri Pro kan tahun ini nggak ada hitam, jadi ini kayak the only black semi Pro bisa dibilang ya. Demen banget sama warna, sama finish, sama desainnya. Cuma memang mesti kalian hati-hati aja, tadi kalian bisa pakai in case kalau kalian yang sering ceroboh jatuh, karena ya ini tipis banget. Orang banyak coba ngebengkokin, ini gue sendiri tuh kalau kalian lihat ya, tuh gue coba bengkokin. Gila, keras banget ini. Dan gue ada lihat footage dari beberapa tech reviewer kalau mereka itu pakai alat, Apple tuh pakai alat untuk tindih si iPhone Air-nya untuk ngebengkokin, dan setelah dia bengkok si iPhone-nya tapi balik lagi, lurus lagi gitu. Dan itu nandain seberapa kuat struktur dari si iPhone Air ini. iPad Pro M4 pun juga sempat dites kan untuk band testnya, dan kuat banget gitu untuk, ya mungkin Apple belajar lah intinya dari sebelumnya, kasus-kasus sebelumnya ketika dia bikin iPhone yang tipis, iPhone 6 ada bandgate, dan sekarang udah dijamin aman lah dari segi build quality-nya. Performance A19 Pro chip juga pakai chip yang sama-sama di seri Pro, jadi kayak gue bilang tadi ya, di tengah-tengah kan. Kalau yang semi Pro tadi ya kali jadinya, cuma beda di GPU core-nya aja yang dikurangin satu ya, atau bin chip kita bilangnya. Battery life juga ini yang menarik dicoba, karena Apple ngeklaimnya ini bisa all day ya, seharian intinya. Oke, kita bakal lihat besok kayak gimana, 27 jam klaimnya Apple. Dan bisa ditambahin sama MagSafe baterainya, yang mana gue nggak beli karena menurut gue agak mahal sekali buat kapasitas yang dikasih. Dan gue yakin nanti brand-brand juga bakal banyak bikin aksesorisnya. Nanti gue juga bakal share aksesoris buat si iPhone Air, so make sure juga stay tune. Si layar juga sama tadi ya, ProMotion 120 Hz, ukuran 6,7 inci, dan tadi kamera center stage-nya semuanya sama ya. Jadi benar-benar setara iPhone dari yang regular ya sampai ke yang Air, ke yang Pro. Menarik semua untuk dicoba tahun ini, makanya ya kalian nanti stay tune aja, konten-kontennya pasti bakalan lebih banyak lagi abis ini. Kita akan coba lebih lanjut si iPhone Air, kita siksa, kita tes kamera, kita uji, kita compare sama yang lain. Gue juga ada bawa S25 Edge, mungkin gue akan coba masukin sedikit nih ya, comparison kameranya buat kalian yang penasaran apakah jauh bedanya dari segi foto, dari segi video ya. Yes. Ya, itu sih untuk sementara ini ya. Banyak juga udah video-video beredar kalau kalian pengen cek soal baterai, segala macam. Cuma balik lagi, baterai itu kan subjektif ya, tergantung ke penggunaan. Jadi kita lihat kalau penggunaan ala orang Indonesia yang pakai WhatsApp, Instagram, TikTok, itu kayak gimana. Nanti dilihat di coming soon. Jadi stay tune, subscribe ke Passion Tech YouTube channel. Oke, paling itu dulu aja guys buat konten menjemput iPhone 17 dan iPhone Air ini. Semoga bermanfaat, dan let me know kalau kalian ada pertanyaan lagi. Silakan di komen aja langsung di bawah, dan nanti gue juga pasti akan infoin pas gue balik Indo nanti pajaknya berapa. Di follow aja ke sosial media Passion Tech juga, nanti gue akan share di sana. Oke, itu aja guys, thank you semua. Again, nama gue Malvin. Like, comment, subscribe. Nanti konten-konten berikutnya segera dimasak. Ciao.